Wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan daring ini Tuh. kita akan melakukan melihat presentasi dari teman kita yaitu kelompok 9 berkenaan dengan landasan pendidikan global atau internasional. Benar di Bu Brigita atau Bu Dania benar tidak? Betul Betul, ya? Bu. Betul, oke. Nah, untuk moderatornya siapa Bu dari kelompok 9? Saya, Budania, Bu. Budania, Bu Nania. Budania. Bu Iya, Dania. Bu, saya, Bu. Oke, siap. Ya, selanjutnya presentasi tentang landasan pendidikan global atau internasional akan dilanjutkan atau dipandu oleh Bu Dania. Kepada Bu Dania dipersilahkan. Terima kasih, Bu Listi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Ibu Dr. Eni Nur Cahyawati, SPDI MAMM, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Landasan Pendidikan, serta teman sejawat kelas XC yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan presentasi kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang landasan pendidikan global atau internasional. Sebelumnya saya mau pantun dulu, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh dong. Mangga, Nanti Bu. ada Boleh. backsoundnya ya, Bu. Boleh, Bu. Jangan sepi ya. Siap. Oke. Ya. Ikan hiu Cakep. berenang di lautan. Cantik. Cakep. Cantik. Cantik. Melihat penyu sedang berenang. Cantik. Cantik. Mari kita Cakep, awali cantik, dengan perkenalan Cantik. cakep, agar di hati terasa senang. Yeay. cakep. Maksa banget ya. Iya, Perkenalkan, saya Dania Partika Dewi atau biasa dipanggil dengan Dania, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, cakep. saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Izin share screen boleh ya, Bu? Boleh, Bu. Apakah terlihat? Aman, Bu. Terlihat. Nah, ini adalah rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ibu Eha Solihat, yang kedua ada saya sendiri, dan yang ketiga ada Dika Yuda Brigita M, dan yang terakhir ada Pak Julfakar Fadilah. Rangkaian acara kali ini akan diawali dengan pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Nah, kita lanjutkan saja ya. Untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh saudari saya bernama Brigita. Silahkan Bu Brigita. Baik, terima kasih, Bu Dania. Landasan pendidikan global. Pendidikan global menciptakan kesadaran akan tantangan bersama di era globalisasi, mempersiapkan siswa menjadi warga yang kritis, adaptif, dan berpengaruh dengan nilai-nilai Pancasila yang kuat untuk masa depan. Adapun teori pendidikan global itu, next Bu. Ya. Teori pendidikan global dalam konsep dasar. Teori pendidikan global membahas bagaimana globalisasi mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia dengan menciptakan warga global yang sadar akan isu lintas negara dan etika yang perlu dihadapi oleh generasi masa depan. Next, Bu.
Hakikat global. Global atau internasional bukan sekedar penanda jarak antar negara, melainkan merujuk pada serangkaian proses, relasi, arus, maupun ide, modal, kebijakan, teknologi, atau identitas yang melintasi batas-batas negara dan membentuk cara kita memikirkan tujuan, isi, dan praktik pendidikan. Pada hakikatnya bersifat multidimensi, materi ekonomi, kebijakan institusional, budaya identitas, dan teknologi komunikasi. Menurut Kamus Bahasa Inggris Lockman Dictionary of Contemporary English, mengartikan global dengan concerning the world earth, sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia, internasional, atau seluruh alam jagat raya. Sesuatu hal yang dimaksud di sini dapat berupa masalah, kejadian, kegiatan, atau bahkan sikap. Hakikat pendidikan. Pendidikan adalah tolak ukur kemajuan suatu bangsa dan negara. Suatu negara dapat dikatakan maju apabila pendidikan di daerah tersebut juga maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, sebuah proses, cara, dan perbuatan mendidik. Ki Hajar Dewantara atau KHD menyatakan bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti baik dalam kekuatan batin atau karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Menurut KHD, pendidikan merupakan tutunan bagi pertumbuhan anak. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam Sayuti 2006. Dalam hal ini, para murid harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Next lagi, Bu. Nah, dalam teori pendidikan global itu terdapat 4 teori, yaitu ada teori masyarakat dunia. Teori ini menekankan norma-norma pendidikan global seperti pendidikan untuk semua atau EFA dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dengan menyoroti keterkaitan praktik pendidikan di seluruh dunia. Lalu ada teori sistem dunia, yaitu dikembangkan oleh Walter Stein. Teori ini mengkaji ketidaksetaraan pendidikan dengan menganalisis hubungan antara negara-negara inti, semi-periferi, dan periferi dalam sistem pendidikan global. Lalu ada glo- gloga- globalization atau lokal yang diglobalkan. Konsep globalisasi menurut Robertson mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai global diintegrasikan ke dalam konteks lokal, mendorong perpaduan identitas unik yang menghormati budaya lokal sambil mempertahankan perspektif global. Lalu yang terakhir itu ada kebijakan bernuansa neoliberalisme, yaitu teori ini membahas bagaimana prinsip-prinsip neoliberal memengaruhi sistem pendidikan secara global, seringkali memprioritaskan logika pasar di atas kebutuhan lokal, sekaligus menimbulkan kekhawatiran tentang homogenisasi budaya dan hilangnya identitas. Ada Global Citizenship Education atau GCED dalam UNESCO. Menurut UNESCO, Global Citizenship Education atau GCED adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga dunia yang berpengetahuan, berempati, dan bertanggung jawab dalam menghadapi isu global. GCED tidak berhenti pada kemampuan berbahasa asing atau sekedar memakai kurikulum internasional dan menyentuh transformasi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Inti dari GCED adalah pada dimensi kognitif peserta didik diajak satu memahami isu global baik dalam perdamaian, keberlanjutan, HAM, kemiskinan, dan konflik.
Dua, menganalisis keterhubungan antar negara. Ketiga adalah melihat masalah dari berbagai perspektif budaya. Sehingga siswa tidak hanya tahu informasi, tetapi mampu berpikir kritis dan memahami big picture dunia. Yang kedua ada dimensi sosio-emosional. GCED menumbuhkan rasa empati, rasa kemanusiaan, penghargaan terhadap keberagaman, rasa memiliki terhadap masyarakat global, sehingga pendidik global bukan sekedar pengetahuan, tetapi membentuk karakter yang peduli dan menghargai sesama, meskipun berbeda bangsa, agama, atau budaya. Lalu yang ketiga ada dimensi behavioral atau tindakan nyata. Siswa di sini didorong untuk terlibat dalam aksi sosial, membuat perubahan di lingkungan sekitar, berpartisipasi aktif dalam sosiologi masalah global, sehingga kita menjadi warga dunia bukan hanya teori dan harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata dan memberi dampak positif. Tujuan utama pendidikan global itu pendidikan global memiliki tiga tujuan. Yang pertama adalah pendidikan global memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Tujuan ini dapat dicapai melalui mengajarkan bahan dan menggunakan metode yang memberikan relativisme budaya. Yang kedua, ada pendidikan global memberikan pengalaman yang mempersiapkan siswa untuk mendekatkan diri dengan keberagaman global. Gunanya dari tujuan ini adalah untuk mendiskusikan tentang relativisme budaya dan keutamaan etika. Lalu, ada pendidikan global memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir tentang mereka sendiri sebagai individu, sebagai warga negara, dan sebagai anggota masyarakat manusia secara keseluruhan atau global citizen. Next, Bu. Terima kasih Bu Brigita atas penjelasannya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu akan membahas tentang contoh kasus pertama yang akan dijelaskan oleh Bapak Julfakar. Kepada Bapak Julfakar kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dania. Mangga, silakan. Nah, ini adalah kasus yang akan dibahas dalam yaitu kasus globalisasi pendidikan di Global Islamic School atau GIS Yogyakarta. Global Islamic School di Yogyakarta ini berdasarkan temuan penelitian jurnal tahun 2023 yang berjudul Shaping Global Young Citizen Through Islamic International Education menunjukkan bahwa sekolah berupaya mengintegrasikan pendidikan global melalui jadi eh, yang dilakukan adalah melalui kurikulum nasional dan internasional. Yang kedua pembelajaran bilingual, yang ketiga kegiatan internasional, dan yang keempat internalisasi nilai Islam universal. Implementasi pendidikan global dari GIST membawa beberapa tantangan, yaitu tantangannya adalah kompetensi guru yang belum merata dalam GCED dan bilingualnya. Yang kedua, kesulitan menyeimbangkan kurikulum nasional dengan kurikulum global. Yang ketiga, tantangannya adalah fasilitas digital dan pendanaan program internasional. Yang keempat, ketidakmerataan kesempatan siswa, baik bahasa, ekonomi, dan kesiapan. Yang kelima, kekhawatiran identitas budaya dan agama. Yang keenam, akses dan jaringan internasional yang terbatas. Yang ketujuh, ketimpangan kesiapan siswa. Yang kedelapan, sumber belajar global yang tidak selalu relevan bagi konteks lokal. Yang kesembilan, kebutuhan infrastruktur teknologi. Dan yang kesepuluh, evaluasi kompetensi global yang belum seragam. Analisis kasus di Global Islamic School ini, nah, dari UNESCO, menurut UNESCO, guru merupakan aktor kunci dalam implementasi GCED karena harus mampu mengembangkan domain kognitif, sosial emosional,
dan aksi global. Bank 2017 menegaskan bahwa pendidikan global membutuhkan guru dengan pedagogi multikultural yang sensitif terhadap keragaman identitas siswa. Dalam GCED, guru harus mampu memfasilitasi dialog interkultural menurut UNESCO 2015. Next. Nah, analis selanjutnya adalah penelitian dalam International Journal of Educational Technology tahun 2021 menyebutkan bahwa virtual exchange mampu meningkatkan kompetensi global siswa tanpa perlu biaya besar. Menurut teori globalization Robertson tahun 1992, globalisasi pendidikan tidak boleh menghapus identitas lokal. Saya ulangi lagi, globalisasi pendidikan tidak boleh menghapus identitas lokal, tetapi harus menyesuaikan nilai global dengan konteks budaya. Dengan menurut Bank 2017, penerapan multikultural dapat dilakukan melalui infusion model, yaitu memasukkan kompetensi global ke kurikulum yang sudah ada. Sementara OECD 2018 mendorong pembelajaran berbasis isu global. Uh, dari kasus dan analisisnya, maka ada solusi untuk GIS Yogyakarta ini, yaitu pelatihan guru. Hal ini penting, pelatihan guru ini penting untuk melatih guru dalam GCED dan bahasa Inggris agar dapat memberikan pendidikan yang efektif dan relevan, memenuhi kebutuhan siswa di era global sambil tetap menghargai nilai-nilai lokal dan budaya. Nah, pelatihan guru yang pertama ini dari yang tadi sebelumnya ya. Nah, pelatihan guru berbasis global citizenship education. Nah, merujuk kepada UNESCO 2015 yang menekankan kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan behavioral. Guru dilatih tentang critical global issue, teaching for diversity, and project-based global learning. Yang kedua, workshop penguasaan bahasa Inggris untuk pembelajaran EIBL. Guru mata pelajaran umum butuh pelatihan English for Instruction agar bilingual instruction lebih natural. Collaborative Professional Learning atau CPL ini mengacu pada teori Wenger tahun 1998 tentang Community of Practice. Nah, guru dapat berbagi praktik baik, membuat modul bersama, melakukan micro teaching bilingual. Selanjutnya, kemitraan dengan sekolah internasional dan program Virtual Teacher Exchange untuk meningkatkan pemahaman guru tentang metode global. Yang kedua, mengembangkan kurikulum berbasis nilai lokal global, yaitu dengan cara pertama menggunakan model kurikulum globalization mengacu pada teori Robertson 1995, Global Material Interpreted Through Local Culture. GIS bisa mengadaptasi isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, atau HAM, lalu dibingkai dalam perspektif Islam moderat. Pak Julfakar. Ya, sebentar. Lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Yang ketiga, integrasi GCID ke RPP. Mengacu pada mengacu pada UNESCO GCID Framework, kognitif yaitu materinya itu materi isu global dan sosio-emosionalnya itu adalah empati dan toleransi, dan behavioral yaitu aksi sosial siswa. Yang keempat, pengembangan modul pendidikan karakter Islam global berdasarkan teori Tariq Ramadan tentang Muslim Ethnic in Global Context. Pembelajaran meliputi adab global, keadilan, keberlanjutan, dan solidaritas. Yang kelima, PBL global. PJBL berbasis
SDGs seperti kebersihan lingkungan, zero waste, atau kampanye kampanye toleransi, pemerataan akses dan penguatan keadilan pendidikan. Menggunakan skema subsidi internal menggunakan beasiswa berbasis prestasi dan kebutuhan ekonomi untuk kegiatan global. Program globalisasi berbasis daring dan virtual exchange dengan sekolah di Malaysia, Jepang, atau Timur Tengah sehingga murah dan merata. Mm-mm. Yang biru-biru aja lu kalau mau ambil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Eha. Kepada Bu Eha kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dania. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu? Oke, saya lanjutkan untuk solusi kasus globalisasi pendidikan di JIS Yogyakarta, penguatan fasilitas pembelajaran global. Itu menggunakan smart classroom dengan perangkat minimum, proyektor, internet stabil, dan tablet bersama, mengacu pada konsep minimum reliable digital classroom dari OECD 2022, laboratorium bahasa digital, menggunakan aplikasi open source seperti Duolingo, Classroom, atau VoiceTreat, kelas global virtual menggunakan Zoom Class atau Jmeet untuk kolaborasi lintas negara. Kemudian menjawab kekhawatiran identitas budaya dan agama, yaitu dengan cara mencari ide model pendidikan global berbasis keimanan atau Faith Integrated Global Education yang mengacu pada studi Aslan 2021 tentang Islamic Global Citizenship, memperkenalkan nilai global melalui perspektif akhlak. Kemudian sosialisasi dialog dengan orang tua yang meliputi diskusi rutin tentang urgensi kompetensi global bagi negara muslim masa depan. Kemudian literasi multikultural dan penguatan sistem kemitraan internasional. Nah, penguatan sistem kemitraan internasional ini dengan melakukan kemitraan terhadap bertahap layer partnership yang dimulai dari negara-negara yang memiliki kedekatan budaya, misalnya Malaysia, Brunei, dan Thailand. Kemudian yang kesembilan, kolaborasi berbasis akademik bukan komersial, seperti joint project antar siswa, penelitian kecil antar guru, lomba daring antar sekolah. Dan yang terakhir, memanfaatkan GCED UNESCO dan SIAMO, yaitu program free training untuk guru dan siswa. Nah, untuk kasus yang kedua, kami mengangkat kasus di LGCS Depok. Jadi karena kita adalah Magister Bahasa, kami kelompok 9 mencoba untuk mencermati kasus landasan pendidikan global di bidang bahasa, yaitu tantangan pemerolehan bahasa pada Lazuardi Global Compassionate School atau LGCS Depok. Lazuardi Global Compassionate School Depok adalah salah satu sekolah di Indonesia yang mengimplementasikan pendidikan global dengan pendekatan trilingual education. Di sana menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Karakteristik sekolah LGCS yaitu menggunakan kurikulum nasional yang diperkaya, yaitu Enrich National Curriculum, dan mengintegrasikan Global Citizenship Education GCED dari UNESCO. Menerapkan pembelajaran trilingual dan aktif mengikuti program internasional seperti International Day, kolaborasi luar negeri, seminar antar negara, dan kompetensi global. Namun, penerapan pembelajaran trilingual memunculkan sejumlah tantangan struktural dan linguistik. Nah, kasus di Lazuardi LGCS Depok. Pertama,
language overload. Jadi beban bahasa yang terlalu berat. Siswa harus menggunakan 3 sistem bahasa yang sangat berbeda. Untuk bahasa Indonesia itu kan menggunakan strukturnya subjek, predikat, objek ya, atau SVO. Sedangkan bahasa Inggris juga sama SVO, tapi ini analitik, dan Arabik itu menggunakan 2 macam VSO, verb subject object, dan subject verb object. Morfologinya lebih kompleks. Hal ini menimbulkan kelelahan kognitif, kebingungan, struktur sintaks, kesulitan memahami istilah akademik dalam bahasa Inggris. Kemudian terkadang guru sering berganti-ganti bahasa Indonesia, Inggris, Arab tanpa tujuan pedagogik yang jelas. Contohnya ketika guru berkata, anak-anak, today we will learn tentang ekosistem ya. Ekosistem itu nizambi ya. Jadi kalian harus tahu komponen biotik dan abiotik. Biotik itu makhluk hidup, makhluk hayun, dan abiotik itu yang tak hidup. Itu kan ada pergantian bahasa atau switch code ya. Lalu pada saat memberi instruksi, terkadang guru tuh bilang gini, please kerjakan halaman 25 ya. Terus jawab soal nomor 1 sampai 3. Ba'dain, kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompok. Akibatnya, ini kan sekolah SD ya, jadi akibatnya itu siswa menjadi bingung, pemerolehan bahasa tidak optimal, dan interferensi bahasa meningkat. Tantangan selanjutnya untuk LGCS Depok, kompetensi guru yang tidak merata dalam bahasa Inggris atau Arab. Beberapa guru mata pelajaran bukan merupakan guru bahasa, sehingga tingkat kefasihan mereka tidak mencukupi untuk menjelaskan konsep akademik. Dampaknya, miskonsepsi konsep akademik, penggunaan bahasa Inggris yang salah menjadi input bagi siswa, kemudian komunikasi kelas yang tidak efektif. Untuk keempat, kesenjangan kemampuan bahasa antar siswa. Sekolah global biasanya memiliki siswa dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Keluarga yang sudah familiar dengan bahasa Inggris, kemudian ada juga keluarga yang tidak memiliki paparan bahasa Inggris sama sekali. Perbedaan ini menimbulkan rasa minder, ketidakseimbangan partisipasi kelas, dan kesenjangan akademik. Kemudian kasus tantangan yang kelima adalah identitas bahasa dan budayanya terganggu. Orang tua khawatir bahasa ibu atau bahasa Indonesia melemah karena pembelajaran terlalu mengutamakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Analisis kasus untuk translingual model dan challenge-nya. Next. Nah, menurut teori cognitive load dari Sweller 1988, paparan bahasa yang terlalu banyak dalam satu waktu dapat menambah intrinsic load atau kesulitan materi, extraneous load, bahasa Inggris yang belum dikuasai, dan mengurangi German load, kegiatan pemahaman. Dampak yang akan terjadi pada siswa yaitu siswa lebih sering mengalami kebingungan linguistik, kesulitan memahami konsep akademik, progres bahasa berjalan lambat jika input terlalu kompleks. Crescent tahun 1982 menyebutkan bahwa pemerolehan bahasa memerlukan comprehensible input. Di LGCS, bahasa Inggris digunakan untuk sebagian materi, misalnya sains, walaupun banyak siswa belum memiliki baseline vocab. Kemudian bahasa Arab dipakai pada pelajaran agama, namun intensitasnya tidak cukup untuk pemerolehan bahasa yang stabil. Namun terkadang bahasa Indonesia terpinggirkan dalam konteks akademik, sehingga efektif filter siswa meningkat dan terjadilah kecemasan berbahasa, kebingungan, dan kurang percaya diri. Kamin 1979, Cognitive Academic Language Proficiency atau CALP membutuhkan waktu 5-7 tahun untuk dikuasai, sehingga pembelajaran akademik dengan bahasa asing terlalu cepat dapat menghambat pemahaman konsep. Kemudian Sweller 1988 menyatakan bahwa cognitive load teori, penggunaan 2 atau 3 bahasa tanpa desain instruktusional yang tepat dapat menambah beban memori kerja sehingga menghambat proses belajar. Makaro tahun 2009 menyatakan bahwa kode switching hanya efektif bila memiliki fungsi pedagogik
bukan sebagai kompensasi ketidakmampuan guru. Wenrich 1953 menyatakan bahwa interferensi bahasa terjadi ketika sistem bahasa saling mempengaruhi dalam memori bilingual. Preston menyatakan bahwa pemulihan bahasa hanya terjadi jika input yang diterima siswa adalah comprehensive input. Guru yang tidak fasih tidak dapat memberikan input berkualitas. Dari Vygotsky, interaksi sosial sangat dipengaruhi kompetensi bahasa. Siswa yang kurang kemampuan bahasanya akan tertinggal dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Hornberger, bila bahasa ibu tidak diperkuat, biliterasi berkembang tidak seimbang dan dapat mengganggu perkembangan identitas. Dan Garcia menyatakan bahwa mode bilingual seharusnya memperkuat bahasa ibu, bukan menggantikannya. Terima kasih Bu Eha. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu tentang solusi kasus dari Lazuardi Global Compassionate School. Rekomendasi Trilingual Model LGCS yaitu model pendidikan trilingual progresif yang diusulkan di LGCS menyesuaikan proporsi bahasa untuk setiap kelompok usia, meningkatkan kompetensi bilingual sekaligus memperkuat bahasa Indonesia, serta menumbuhkan identitas linguistik dan budaya yang seimbang pada siswa. Nah, ini solusi yang pertama, model progresif trilingual. A. Bahasa itu diperkenalkan secara bertahap. Untuk kelas 1 hingga kelas 2, Indonesia itu dominan 80%, Inggris atau Arab itu 20% sebagai exposure-nya. Selanjutnya, ketika kelas 3 sampai 4, bahasa Indonesianya itu 60%, Inggris 30%, dan Arab 10%. Lalu, untuk kelas 5 hingga kelas 6, Indonesianya 50%, Inggris 40%, Arab 10% untuk konteks agama. Sesuai prinsip pemerolehan bahasa bertahap dan developmentally appropriate. Nah, yang B itu peer teaching dan komunitas praktisi. Guru senior atau guru mahir bilingual membimbing guru lainnya. Yang C itu program co-teaching, di mana guru lokal dan guru tamu internasional mengajar bersama sebagai wujud pertukaran pengetahuan. Untuk solusi yang kedua, yaitu pelatihan guru CLIL, ditambah translanguaging pedagogi. Guru dilatih untuk mengetahui bagaimana menjaga konsistensi bahasa, kapan perlu translanguaging, bagaimana memberi scaffolding linguistik, dan bagaimana menyusun language objektif dalam setiap pelajaran. Penelitian Mehisto tahun 2008 menyatakan bahwa pelatihan guru adalah key determinant keberhasilan bilingual education. Nah, untuk solusi ketiga itu language mapping untuk siswa dan guru, di mana setiap kelas memiliki peta bahasa, yaitu pelajaran yang memakai bahasa Indonesia, pelajaran yang memakai bahasa Inggris, pelajaran agama yang memakai bahasa Arab, sehingga dapat mengurangi kebingungan bahasa dan meningkatkan kesadaran linguistik. Untuk solusi yang keempat, itu ada Language Support Sessions atau LGCS dapat membuka klinik bahasa Inggris. Nah, klinik bahasa Indonesia akademik, klub bahasa Arab. Menurut penelitian Born tahun 2001 menunjukkan remedial linguistik efektif dalam multilingual setting. Untuk solusi yang kelima, itu adalah kolaborasi orang tua dan sekolah, di mana
Orang tua diberi panduan penggunaan bahasa di rumah, daftar kosakata mingguan, video pembelajaran bahasa, workshop perkembangan bahasa anak. Hal ini sejalan dengan teori Family Language Police King tahun 2016. Solusi yang keenam, penguatan identitas bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan penggunaan bahasa Indonesia pada diskusi kritis, pengayaan literasi ilmiah Indonesia, dan kegiatan budaya Nusantara sebagai bagian dari GCED untuk menjaga keseimbangan lokal global. Nah, ini kesimpulan utama pendidikan global. Pendidikan global menumbuhkan pemikir kritis dan pembelajar kolaboratif yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan perspektif internasional. Keberhasilannya itu bergantung pada kesiapan guru dan keterlibatan masyarakat, memastikan keselarasan nilai-nilai dan lingkungan pendidikan yang efektif. Bentar. Sekian presentasi dari kelompok 9. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oh, sudah ada 2 orang. Ibu Vika dan Bapak Jumri. Silahkan Ibu Vika terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf off cam karena juga lagi kurang sehat. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Nah, pertanyaan saya tadi kan LGCS Depok ini menerapkan pembelajaran trilingual ya, ada Indonesia, English, Arabic. Betul, Bu. Nah, tadi juga dari slide dari kasus LGCS itu ada language overload dan guru sering bergonta-ganti bahasa. Nah, pertanyaan saya untuk kelompok kalian, apakah trilingualism itu justru menjadi hambatan pemerolehan bahasa anak? Jika iya, tolong dijelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Bu Eha. Selanjutnya, Bu Pak Vika, Jumri. bukan Bu Eha. Oh ya maaf, Bu Vika Fajrina. Maaf ya, Bu. Selanjutnya, Pak Jumri. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Yogyakarta ya tadi yang slide yang ditampilkan, di Yogyakarta itu kan daerah istimewa ya, Bu. Pemerintahannya pun dia tuh terpisah. Yang saya tanyakan, bagaimana kita memastikan bahwa kurikulum global tidak mengikis identitas lokal di Yogyakarta, dan apakah pendekatan di GIS Yogyakarta benar-benar berhasil menjaga keseimbangan itu? Gimana, Pak? Tolong ulangi Itu, lagi, Bu. maaf, Pak. Oh, iya. Bagaimana kita memastikan bahwa kurikulum global tidak mengikis identitas lokal, dan apakah pendekatan di GIS Yogyakarta benar-benar berhasil menjadi keseimbangan itu? Itu, Bu. Terima kasih, Pak Jumri. Iya. Selanjutnya, Ibu Ken Hayati. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih Bu Dania. Tadi kan sudah dibahas panjang lebar mengenai sekolah yang berbasis internasional dengan trilingual ya, malah bukan bilingual lagi gitu. Dengan kompleksitas implementasi GCE di lapangan itu, apakah pendidikan global itu benar-benar dibutuhkan di Indonesia atau hanya sekedar mengikuti arus globalisasi saja gitu? Mohon untuk dijelaskan ya. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Ken. Kami tampung dulu ya untuk termin pertama cukup 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Dania, boleh memberikan tanggapan. Tapi tunggu dulu ya. Oke. Silakan Pak Julfakar mau menjawab dari Iya, nomor 1 ya. Iya, tunggu dulu. Oh, iya silakan. Tunggu dulu. Wah. Ya, eh, LGS di Depok ya, yang menerapkan trilingual itu, hmm, memang dari paparan tadi kita melihat terjadi overload nih, overload. Dan tadi pertanyaannya, apakah trilingual itu mengganggu perolehan bahasa anak? Kita paham bersama bahwa proses pemerolehan bahasa anak itu, salah satunya kan dari lain dari bahasa pertama dari keluarga dari orang tua, itu bahasa kedua dari luar ya, dari luar keluarga, terutama dari sekolah itu ya. Dan nah, kita tahu sendiri bahwa dalam proses bilingual ya, ataupun trilingual itu kan ada proses alih eh, di bahasa. Jadi ada eh, perpindahan eh, eh, coding gitu ya, perpindahan penerimaan dan perpindahan coding ya, antar bahasa satu dengan bahasa bahasa yang lain. Memang kalau kita perhatikan dari proses untuk anak SD terjadi proses perubahan dan resetting ataupun menerjemahkan ataupun merespon coding-coding itu kan merupakan proses yang sangat rumit eh, dalam eh, dan pemulihan bahasa secara trilingual. Itulah mengapa tadi salah satu analisis yang kita tadi sampaikan, dan solusinya adalah menerapkan presentasi per kelas ya. Jadi dalam rank kelas 1 sampai kelas 2 dan kelas itu berapa berapa besar porsi untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Itu agar ada pengetahuan yang berjenjang dalam hal pemerolehan bahasa yang maksimal di setiap fasenya gitu ya. Hingga nanti di fase pertama lebih banyak kita lihat kan perolehan bahasanya bahasa Indonesia ya, 80% ya tadi betul ya. Yang sisanya itu bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan di akhir itu kan mulai ada penambahan untuk trilingual bahasa-bahasa yang lain. Secara umum memang proses perolehan bahasa anak dengan trilingual akan berbeda jika anak itu mempelajari dengan pendekatan bahasa Indonesia langsung yang merupakan bahasa ibunya gitu. Jauh lebih efektif. Tapi memang inilah sebuah fenomena ya, fenomena globalisasi yang yang coba di eh, aplikasikan ya di dalam sekolah Lazuardi ini ya. Itu yang mungkin yang pertama. Yang kedua itu dia Pak Bu, apa selain overload tadi? eh, Nah itulah ya untuk pertanyaannya aja, fokus pertanyaannya, apakah trilingual itu mengganggu perolehan bahasa anak? Saya jelaskan tadi sebelum itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Julfakar. Bagaimana Bu Fika? Apakah sudah puas? Jadi secara nggak langsung berarti trilingualisme ini mungkin ya Pak ya bisa berpotensi menjadi hambatan, akan tetapi tadi kebetulan di kelas sudah ada persentase-persentase setiap setiap Hmm. pelajaran begitu ya Pak ya. Iya betul seperti itu. Jadi bisa menjembatani ya Hmm. kemampuan perolehan anak secara bertahap. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Pak Jumri. Akan dijawab oleh Ibu Brigita. Baik, Oke, makasih. Izin menjawab pertanyaan Pak Jumri ya, Bu. Apakah pendekatan gizi Yogyakarta benar-benar berhasil menjaga keseimbangan
Bisa dilihat di sini Global Citizen Education ini bisa menjadi dilema klasik karena preseptif dari global itu ada rootness. Jadi dalam rootness itu artinya keterkaitan yang sangat kuat pada akar budaya dan juga nilai-nilai lokal, identitas nasional juga. Jadi bisa dibilang rootness ini konsepnya menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat jati diri lokal dan nasional di tengah arus globalisasi. Tentunya ini sangat berpengaruh pada homogenesis budaya dan juga nilai-nilai universal. Jadi, jika pendidikan global menekankan kompetensi lintas budaya, cara kita memastikan kurikulum global tidak mengikis, yaitu dengan cara menginterpretasikan nilai-nilai lokal agar lebih relevan secara global. Jadi, nilai-nilai lokal yang bisa kita relevankan itu bisa dengan cara menggabungkan nilai-nilai agama, baik dalam budaya lokal ataupun dari budaya luar, lalu juga memperkuat identitas lokal juga dengan membuat proyek-proyek dalam kearifan lokal gitu, atau enggak bisa juga dengan gaya konsisten dengan gagasan UNESCO juga, dengan membuat kemampuan beroperasi dan berpikir dalam skala global. Jadi tetap sambil memikirkan pertimbangan antara menghormati konteks, budaya, dan juga kebutuhan lokal. Tapi bisa dibilang teori ini juga tidak bisa dipukul rata karena nggak semuanya pendidikan itu bisa merata karena sebagian Indonesia ini kan belum apa ya pendidikannya kan belum banyak yang menggunakan pendidikan kurikulum internasional gitu kan. Jadi bisa dilihat juga dari orang-orang tua atau enggak dari sekolah-sekolah swasta gitu kan. Nggak bisa juga kita bandingin dengan sekolah-sekolah negeri. Tapi bisa juga mungkin eh, dari sekolah-sekolah negeri mencontoh dari kurikulumnya dengan cara mengait-ngaitkan teori-teori atau enggak metode itu. Jadi anak anak-anak pun juga bisa dapat mengikuti arus arus globalisasi ini. Jadi bisa dibilang apakah pendekatan Digis ini benar-benar berhasil? Menurut saya berhasil, Pak. Apakah sudah cukup jelas, Pak Jumri? Ya, terima kasih Bu Brigita atas Ya, jawabannya. Cukup puas. ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ken Hayati yang akan dijawab oleh Ibu Eha Safilihat. Silahkan Bu Eha. Oke, terima kasih. Saya ulang lagi pertanyaannya ya. Jadi dengan kompleksitas tadi ya, implementasi GCI tadi di lapangan, apakah pendidikan global itu perlu gitu di Indonesia atau hanya ikut-ikutan arus globalisasi? Nah, menurut saya dari pendidikan global ini sebenarnya bukan tren ya, tapi memang kebutuhan strategis karena bangsa Indonesia itu berada di pusat arus globalisasi. Sebelumnya kita juga ingat teori dari KHD kalau anak itu harus dididik dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi harus mengikuti zaman yang sesuai dengan zamannya gitu. Nah, kemudian untuk Indonesia juga kan menuntut adanya demografi di Indonesia itu menuntut adanya generasi yang berkompetensi global. Dan dengan tantangan global saat ini seperti AI, terus migrasi, climate krisis, tidak bisa dipecahkan dengan pendidikan lokal saja karena itu adalah isu dunia ya. Nah, Indonesia juga ada di isu-isu lingkungan, di pusaran isu global ya. Misalnya itu isu lingkungan, perdagangan internasional, dan teknologi digital. Jadi isu-isu internasional ini tidak mengenal batas negara. Jadi mau nggak mau kita sebagai pendidik harus mengajarkan hal-hal tersebut gitu. Kemudian juga
Pendidikan global itu harus menyiapkan generasi yang mampu memahami keterkaitan antar negara, memiliki literasi global, dan mampu berkolaborasi lintas budaya, dan siap beradaptasi di dunia kerja global. Jika kita kaitkan dengan visi Indonesia Emas 2045 dari kebijakan Kemdikbud, semuanya menekankan pentingnya SDM. SDM apa? SDM yang kreatif, inovatif, melek teknologi, dan mampu berkolaborasi antar bangsa. Nah, buktinya kita dari kemarin profil di kurikulum sebelumnya, yaitu ada P5 ya, profil pelajar Pancasila, itu ada kebinekaan global, dan sekarang di 8 DPL ada namanya tentang globalisasi juga. Jadi, pendidikan global itu sangat diperlukan, bukan sekedar mengikuti arus saja. Tanpa GCI, siswa tidak akan siap menghadapi tantangan di abad 21. Dengan pendidikan GCI ini, Indonesia akan menjadi warga global yang tidak lupa akan nilai-nilai lokal. Dan ini sejalan dengan misi pendidikan Indonesia, pendidikan nasional dengan semangat keagamaan juga. Gitu. Walaupun implementasinya tidak mudah, kita berusaha untuk menjalankannya. Mungkin itu, Bu Dania. Apakah sudah Bagaimana Ibu Ken Bu Ken? Hayati? Apakah puas? Baik, sudah puas, cukup bisa menjelaskan dengan baik. Terima kasih, Bu Eha. Untuk Ya, termin sama-sama. Untuk termin pertama sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh Ibu dosen, Ibu Eni, untuk pertanyaan dari termin pertama ini sebelum saya memulai ke termin kedua? Lanjut aja Ibu, closing statement aja. Siap, Bu Eni. Terima Berarti kasih. saya langsung penutupan ya. Iya, silakan. Jadi, terima kasih Ibu. Dengan mengembangkan kurikulum global yang berakar pada konteks lokal, memperkuat kompetensi guru dalam pedagogik multibahasa, serta membangun kolaborasi aktif antara sekolah dan komunitas global. Kita sedang menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat dan kemampuan berinteraksi di dunia yang saling terhubung. Melalui langkah-langkah ini, kita mempersiapkan generasi yang berakar kuat pada nilai lokal sekaligus memiliki wawasan global untuk menghadapi tantangan masa depan. Inilah fondasi pendidikan masa depan, berakar pada nilai lokal, terbuka pada dunia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Tadi kan pembukaannya ada pantun, penutupannya juga ada pantun. Nanti jangan lupa ada backsoundnya ya Bapak Ibu. Kucingku namanya Belang. Cakep. Asik. Kucing belang suka tikus. Cakep. Waktu presentasi sudah hilang, semoga XC sukses dan lulus. Amin. Amin. Demikian diskusi kelompok 9. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Kami dari kelompok 9 memohon maaf apabila ada kesalahan dan saya kembalikan kembali kepada Ibu dosen, Ibu Eni. Terima kasih, Bu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, menyenangkan ya, diskusi yang menarik, diskusi yang interaktif, dan semuanya saling aktif. Closing statement saya, hari ini pertemuannya perspektif apa tadi, landasan pendidikan secara global ya. Landasan pendidikan global, Bapak dan Ibu, berangkat ketika ada pemahaman bahwa atau lebih tepatnya dari pemahaman bahwa pendidikan tidak pernah berdiri di ruang hampa. Pendidikan selalu lahir dari konteks sejarah, budaya, nilai, kemudian agama, dan relasi kekuasaan
yang dibentuk pada suatu masyarakat. Oleh karenanya, ketika kita berbicara mengenai pendidikan internasional, seyogianya kita mempelajari perbedaan kurikulum, Bapak dan Ibu, metode atau sistem evaluasi antar negara. Ya, tetapi bagaimana sih ketika manusia memaknai pengetahuan, nilai, dan kehidupan dari belahan dunia yang dimana kita belum pernah ke sana. Catatan tadi ya, tadi sebetulnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk ketemu dengan tamu saya dari Pakistan. Kita tadi berbicara mengenai kultur budaya, budaya internasional yang ada di sana gitu ya kan banyak-banyak banyak sekali pemberitaan-pemberitaan tentang kurikulum atau tentang dinamika pembelajaran dan lain-lain ya. Tadi saya mau ajak cuma kayaknya waktunya nggak match ya, jadinya saya nggak menawarkan. Mungkin next time kita cari tamu dari luar negeri lainnya ya, supaya ada perbandingan bagaimana pendidikan di luar negeri sejalan nggak dengan pendidikan kita. Sudah pasti ada perbedaan sih yang nggak sejalan ya, tetapi paling tidak ada yang diambil gitu bagian-bagian pentingnya ya. Karena apa? Karena di era globalisasi ini arus lintas negara yang begitu cepat ya Bapak dan Ibu. Pendidikan memiliki peran strategis nih untuk membantu kita supaya kita generasi muda uh, tidak terjebak pada generalisasi dan stereotip gitu ya atau lebih tepatnya kepada prasangka buruk prasangka budaya yang banyak beredar gitu ya. Nah, dengan pendidikan global uh, yang Bapak dan Ibu tadi sudah jabarkan itu mengajarkan bahwa kita memahami dunia ini tidak hanya dari kepermukaannya, gitu ya, tetapi juga harus membaca dari kepekaan konteks, ya, menghargai perbedaan, kemudian sikap adil dan sosialisasi di mana budaya-budaya itu berkembang, gitu ya. Bapak dan Ibu, pendidikan internasional juga menanamkan kesadaran bahwa warga dunia hmm, tidak berarti kehilangan identitas lokalnya gitu ya. Contohnya banyak ya warga Indonesia yang kuliah di luar negeri tapi tetap mengedepankan etika budaya kita gitu ya. Kemudian sopan santun, lalu yang paling penting ideologi Pancasilanya tidak pernah hilang ya Bapak dan Ibu kan itu menjadi dasar kita dan itu menjadi ciri khas kita ya gitu. Kemudian karena di sana apa landasan pendidikan ini kembali lagi bagaimana sih kita menyeragamkan cara berpikir gitu ya untuk membentuk kita untuk berpikir global ya dan bertindak etis ya. Bapak dan Ibu, mungkin itu dulu, mungkin sekian ya, itu bukan pengantar, apa closing statement saya ya dari materi-materi yang Bapak dan Ibu sudah jabarkan hari ini. Dari mulai pertemuan satu sampai pertemuan sekarang, excited ya Bapak dan Ibu dan Iya, Bu. semuanya sangat bersemangat itu apa nih walaupun saya diterima gitu, saya sakit, saya dengerin aja diterima gitu ya. Karena memang pada dasarnya ya ini yang saya senang gitu dari Bapak dan Ibu belajar, lalu diimplementasikannya di dalam kelas, lalu terjadi interaksi antar Bapak dan Ibu. Sehingga tutor sebaya ini berlaku ya Bapak dan Ibu. Tidak hanya mentoringnya dari dosen, karena bosen kalau dari dosen, tapi kalau dari teman-teman sendiri, Bapak dan Ibu bertanya bebas gitu ya, nggak jelas juga bertanya lagi enak. Jadi itu pentingnya dan yang saya sangat apresiasi banget. Terima kasih sekali. Semoga kita lulus bersama-sama dan gak ada kendala sampai dengan ketok palu ya dari kuncir kiri pindah ke kanan. Ya, Amin. amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, kita tutup kelas dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin, wabarakatuh. Baik, Bu Eni izin izin keluar. boleh bertanya, Bu? Iya, iya. Ya, punten Bu. Ini kan nanti daring masih ada satu presentasi lagi ya. Maksudnya satu presentator lagi yang akan tampil, Bu. Berarti Ya, penggabungan materinya nanti ya, Bu. Menunggu kelompok terakhir tampil dulu ya, Bu.
Iya yang Ibu tadi boleh. bilang dijadikan Apa satukan. namanya bukan daring kali ya, kita luring kali Maaf, ya. luring ya. Luring ketemu langsung Bu tanggal 20 ya. Heeh. Iya, jadi gini aja, Ibu sudah memasukkan separohnya. Oh iya, Jadi heeh. yang dari mulai pertemuan satu sampai pertemuan berapa ya? 14, Pertemuan belas ke-14 empat belas. Heeh. itu sudah dimasukkan. Jadi yang pertemuan terakhir tinggal langsung digabungkan. Siap. Atau kan digabungkan saja seluruhnya tinggal presentasi berjalan nggak apa-apa. Oh gitu. Yang penting pas Ibu datang berarti sudah siap. Tapi kan Ibu ada tugas tambahan notula sama refleksi, Bu, dalam setiap pertemuan. Iya, Itu makanya justru saya baca dulu. oh iya iya. Kan kalau kalau merefleksikan nggak saya baca ulang lagi, nanti sulit gitu ya. Oke 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 oke. Berarti intinya saya Pokoknya mau gabungkan seadanya aja gitu ya, Bu ya. Pas tanggal ya, 20 saya udah siap. saya pikir bukan seadanya ya, Bu Listiani Iya, ya. maksudnya Karena yang kan, ada di saya udah lengkap sih, Bu. Teman-teman udah lengkap. Cuma paling tinggal satu ya, kelompok itu aja. hmm, nah yang satu kelompok itu nggak ada salahnya sih presentasi, terus nanti langsung saya baca. Oh iya. Boleh malam ini juga nggak apa-apa, Ibu gabungkan. Jadi nanti besok pertemuan tinggal saya refleksikan semuanya, Begitu. Oke. digabungin aja. Jadi ada pertemuan 14 ya. Iya, heeh. Ada Mm-mm. 14 kelompok. Jadi gini Bu pertemuannya. Jadi bikin dua folder. Yang pertama folder makalah khusus, yang satu Oke. lagi folder PPT. PPT Jadi ada khusus. dua gitu. Jadi saya nggak baru buka buka PPT lalu ada makalah, ribet nanti Oh iya, bacanya. oke oke. Terus Jadi yang kalau saya notula makalah maka merefleksi gimana, Bu? Notula merefleksi bagaimana? Mau digabungkan juga apa enggak? Kan Ibu ada 4 digabungkan tugas juga. sebenarnya, Bu. Oh yang nu tadi deh lagu nu tadi Lin. Ush, 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 ush. Lagu nu tadi. Maksudnya yang notulen saya atau yang lain Bukan, ya? kami. Kan Ibu setiap kelompok ada amanat membuat refleksi dan membuat Oh, notula. Iya, yang I bertanya see. dan yang menjawab seperti itu, Bu. Oke, berarti empat. Ya, berarti 4 file ya, Bu, 4 file gabungan. Empat file. Iya, empat file. Jadi pertama refleksi, notulen, terus sama PPT sama makalah ya. Oke. Siap. Oke, Sampai empat. Itu pertemuan semuanya udah 14 ada ya. ya? Sampai 14. 13 sih udah ada, yang 14 kan biasanya ini ngerjain Oh, dulu Bu notula refleksinya sekarang kelompok 14. iya. Ya, Kalau begitu gini aja. Minggu depan kan pertemuan terakhir tuh. Berarti betul. pertemuan terakhir, kalau yang PPT-nya sudah bisa digabungkan, tapi pertanyaannya kan Nanti. berjalan, Iya. ya kan? Berarti kita masih 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 UASnya kan minggu depannya. Iya, Berarti heeh. mungkin bisa berjalan Senin atau Selasa digabungkan aja. Oh gitu. Berarti deadline dari Ibu Senin atau Selasa setelah pertemuan luring gitu ya Bu ya, Ya, semuanya. Oke, ya. siap. Paham. Atau kalau mau ditambah waktunya boleh, tapi sebelum UAS. Oke, iya Ibu. Kalau TP Nah, harus saya bisa langsung kasih nilainya. Ya. Soalnya penting ya Bapak dan Ibu buat tambahan di di UASnya bawah nanti ya. gitu ya. Siap. Takutnya Itu UASnya oke siap gimana? Bu, paham Bu. Itu saya kirimnya via WA Ibu ya Bu. Ke WA Ibu berarti ya. Boleh via WA. Berat nggak kira-kira ya? Nanti kalau memang berat, saya paling minta alamat email Ibu kali ya. Atau saya Iya taruh di boleh. G-Drive. Di G-Drive tapi Iya ada boleh. oh, gitu. Oke. Siap, Kalau siap. kalau ngambil di Google Drive juga nggak apa-apa. Nanti saya ngambil pakai email saya. Oh iya, oke. Jadi Iya, langsung saya pindahin. baik, Bu. Kalau sekiranya berat, tapi kalau nggak dicoba di WA aja, Ya, biar semua saya coba teman-teman dulu. tahu. Baik, Mm-mm. Bu. Ya. Eh, Oke, ini Bu, baik. satu lagi Bu, Ya, Punten. ya. Nanti kita pertemuan luring tanggal 20. Kebetulan ada satu dosen jam 1 siang itu kosong. Kalau Ibu nggak ada ngajar, Ibu berkenan, boleh naik kah Bu ke kelas kami jam 1? Itu dia. Saya kan ada kelas lagi jam 1 Oh itu. iya. Atau mau digabung? Gabung penuh banget nggak Bu? Kita 57. Di mana? Di aula kita Bu. Nggak cukup ya? Nggak kayaknya Bu. Ya, apa namanya? Saya soalnya ada kelas Oh iya. lintas budaya. Jadinya jam 1 itu gitu. Siap. Tapi Ya lintas udah berarti budaya kalau kayaknya gitu sih nggak ada ini ya, nggak ada nggak ada apa tuh namanya, nggak ada materi khusus karena tadi materinya terakhir tuh closing presentasi. closing perkuliahan tadi yang pertemuan dengan orang Pakistan Oh. gitu. Jadi ada diskusi internasional dari kami. Saya uh, nggak pakai ke prodi, tapi langsung saya bicara langsung kepada narasumbernya dan bersedia. Terus kita ngobrol panjang, lumayan 1 jam.
Pertanyaannya ya seputar kurikulum, kemudian seputar budaya, seputar bagaimana sih perilaku gitu ya, Ya, seru tuh pendidikan Bu. di sana gitu. Sebetulnya kalau tadi Bapak dan Ibu bisa gabung sih enak juga ya, karena kan pasti banyak pertanyaan gitu. Tapi karena kendala waktu ya, jadi ya next time lah. Ya Bu, kabar-kabarin Bu, biar kayaknya seru Bu. Oh iya, seru banget Iya. karena seru banget karena ya itu apa kita kan nggak mungkin ke luar negeri kalau nggak ada kepentingan apa-apa ya gitu ya. Kalau cuman cuman holiday apa segala macam, cuman vacation gitu mungkin kalau kalau apa ada uang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak ada uang kan nggak ada salahnya ya kita Ya. diskusi langsung gitu, bicara langsung karena excited sih aku teman-teman pada seneng banget gitu. Pertanyaannya juga banyak panjang-panjang. Iya, aduh. Mudah-mudahan kami ada Tapi kesempatan seru. juga ya Bu ya, kelas Iya, kami. nanti ya insya Allah kalau Ya. misalnya itu saya cari lagi teman-teman dari luar negeri yang memang edukasi, dia dunia pendidikan, terus dia mau berbagi cerita, dia punya waktu yang senggang, nanti kayak saya coba usahakan gitu ya. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Berarti kita tanggal 20 luring di kampus jam 2:30 hmm. seperti biasa ya Bu. Kami tunggu Ibu. Iya, tapi kalau gini, Bu Listiani, Ya. tapi kalau misalnya jam lintas budaya itu tidak sampai 1 jam setengah gitu ya, nggak apa-apa nanti naik aja. Oh, Karena ya. ya itu tadi pembicaraannya sudah terakhir hari ini tadi. Jadi kalau ketemu besok paling cuma cipika-cipiki doang gitu. Oh iya, iya, iya. Apa nggak Jadi bisa Bu ke nanti saya kita Bu? Maksudnya yang kenapa? tamu Ibu ke kelas kami gitu. Oh tamunya udah Oh, tamunya udah pergi. Dikirain tamunya masih ada ke kelas kami. udah tadi menggunakan Zoom. Tadi menggunakan Zoom 1 jam kita Ya. 1 jam ngomong. Jadi ya asik ya nggak tahu ya nanti kalau misalnya minggu depan misalnya mau pakai Zoom nggak apa-apa juga kita coba Nah, lihat iya siap Bu. gitu ya. Kalau beliaunya mau ya karena kan beliaunya sibuk juga Iya, iya. gitu. Siap, siap, siap. Ya. Bu. Ya, nanti pokoknya kalau Ibu mau dipercepat, kabari aja. Insya Allah kami mah kosong jam 1 itu, Bu. Gitu kan. Ya, saya akan usahakan juga karena biar pulang cepat semua. Jadi Iya. karena tadi udah terakhir sih, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Paling saya minta minta cepet gitu ya. Habis habis pokoknya closing untuk perkelasan gitu langsung sudah gitu aja. Oh Siap, ya siap. nanti Bu Listiani mungkin kirim kirim hasil UASnya itu sama seperti kemarin ya. Oh iya. Jadi bentuknya PDF berurutan. Terus jangan jadi gini, saya udah paham lah Bapak dan Ibu kalau belum belum bayaran pasti masih ketutup sikanya. Jadi gampang banget mengindikasikan kalau belum bayaran pasti sikanya ketutup gitu aja. Jadi nggak usah digabungkan dengan ini kalau yang lain terserah. Oh, Kalau dengan yang kartu. saya tidak usah digabungkan dengan kartu ujian karena itu saya sulit begitu. Aduh ke kartu ujian. Jadi saya kan pakai tap 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 gitu kan bacanya. Jadi cepet gitu. Nah kalau tiba-tiba apa namanya terputus oleh kartu ujian, mulai lagi dari awal suka ngilang. Oh iya, oke siap, Bu. Berarti kita nggak perlu pakai Jadi kartu. Oke. nggak usah. Kalau saya nggak usah. Saya percaya soalnya nggak bisa masuk nilainya Benar, kalau benar, belum benar. bayaran gitu aja udah. Betul, betul. Saya Oke. mah percaya Bapak dan Ibu. Saya nggak akan mempersulit. Pokoknya intinya tanggung jawab Bapak dan Ibu dan tanggung jawab saya supaya kita sama-sama enak, nggak usah pakai seperti itu karena sayanya jadinya sulit bacanya gitu. Tapi saya minta gabungkan seperti kayak kemarin pakai PDF Oke. sehingga saya gampang untuk menilainya dan cepat gitu. Oke. Diketik juga ya, Bu? Ya, Diketik lagi ya, Bu? ya Diketik lagi diketik. ya, Bu? Saya nggak perlu pakai tulisan Tulis tangan. apa tuh tangan. Bacanya sulit. Oke, siap, Bu. Baik. Bacanya butuh waktu loh, butuh ekstra. Duh, ini apa ya antara I sama E gitu ya. Kalau L. cepet-cepet atau I sama L coba. Kan kita mesti aduh udah pakai tulisan pakai ketik aja. Ketikan. Baik, Saya Bu. saya nggak bermasalah. Pokoknya Oke. Bapak dan Ibu silahkan senyaman mungkin. Saya juga minta dipermudah untuk bisa memberikan nilai Bapak dan Ibu gitu. Ya. Siap, siap, Ibu siap. Terima kasih banyak, Ibu. Makasih Bu. Jangan lupa Sehat. foto Bu. Oh iya, mau foto. Mumpung Oh, mau foto. foto dulu ya, Bu ya. Ya Teman-teman boleh. dibuka ya.
kameranya. Kenapa nggak besok aja? Oh enggak, ini foto, ini Bu Zoom. Oh, bukti Oh ya? iya, Ya oke. maksudnya buat kenang-kenangan kalau kita udah kuliah hari ini gitu Bu, dokumentasi. Siap-siap. Besok Oke. pasti, besok juga ya Bu. Jangan lupa kita Oh, foto-foto. oke. Oke. Mau pakai baju Ya seragam nggak, teman-teman, Sama dibuka warnanya? kameranya ya. Ya siap. Oke, saya foto ya. Bismillah, 1, 2, 3. Slide pertama. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Siap. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sudah Oke. difoto. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Sehat-sehat. banyak Baik. Ibu. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu dan bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.